Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu tetap berpengharapan pada Tuhan kita yang baik. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam Oase Rohani Katolik pada hari dalam pekan biasa ke-20. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Haryanto PR. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Hari, apa kabar Romo? Baik, sehat Bu Gio, dan tentunya juga sahabat Oase Rohani Katolik sehat semua ya. Sukacita selalu. Amin Romo. Amin. Terima kasih Romo Hari sudah berkenan hadir untuk menyapa para sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, semoga Romo pun selalu diberikan kelancaran ya Romo dalam setiap tugas dan karya Romo. Ya, pastinya. Amin. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik. Sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan pesan Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat rohani Oase Rohani Katolik, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala rahmat hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Seringkali dalam langkah kami bersyukur karena Engkau ingatkan untuk berjalan sesuai yang Engkau harapkan. Kadangkala kami lupa diri, kadangkala kami salah arah, tetapi Engkau dengan kasih dan setia meluruskan, membenarkan, menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan pada kesempatan hari ini kami diingatkan untuk selalu membawa sukacita atas hidup kami. Bukan berjalan dalam kemurungan, bukan berjalan dalam kepedihan dan kesedihan, tetapi dalam sukacita untuk mewartakan kabar sukacitamu. Kami mohon penyertaan dan pelindungan-Mu selalu di dalam langkah hidup kami, dan pada kesempatan ini untuk merenungkan sabda dan firman-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Nubuat Yehezkiel dan bacaan Injil dari Injil Matius. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Tuhan menilik kesusahan umat-Nya ketika Ia mendengar teriakan mereka. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, Aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan selubungi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pagi harinya aku berbicara kepada bangsa Israel, dan malam harinya istriku meninggal dunia. Keesokan harinya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahu kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau berlaku demikian?" Lalu aku menjawab mereka, "Sabda Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi mata dan jiwamu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kalian tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kalian akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kalian selubungi, dan roti perkabungan takkan kalian makan.
kepalamu akan berdestar, dan kakimu akan berkasut. Dan kalian tidak akan meratap ataupun menangis, tetapi kalian akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kalian akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya. Begitulah yang akan kalian lakukan. Sesudah itu terjadi, kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Hai umat, engkau telah melupakan gunung batu yang memperanakkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, sebab Ia sakit hati karena anak-anaknya lelaki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan bersabda, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik jika engkau ingin masuk ke dalam hidup. Turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo, dari bacaan liturgi hari ini ada pesan apa, Romo, yang Tuhan hendak sampaikan? Ya, Tuhan rasanya menohok kita hari ini gitu kan ya. Kita bicara soal kehidupan kita gitu kan ya, apalagi yang bicara soal namanya kehilangan. Ini
kerasa banget soal kehilangan. Kehilangan itu pada umumnya secara manusiawi orang merasakan sedih gitu kan ya kalau yang namanya kehilangan. Tadi di dalam bacaan pertama itu diingatkan berkaitan dengan Yeskiel gitu kan ya, nabi besar yang kehilangan istrinya, tetapi dilarang untuk berduka, dilarang untuk bersedih gitu kan ya. Kita bisa membayangkan dalam kehidupan kita kalau ada saudara kita atau mungkin juga pasangan atau mungkin bahkan anak kita atau orang tua kita meninggal, itu tentunya pada umumnya itu sedih, kalau nggak sedih malah aneh gitu kan ya. Kok kehilangan keluarga malah ketawa-ketawa gitu kan ya, aneh. Tetapi hari ini Tuhan itu mengingatkan, jangan kemudian berlarut dalam duka. Kalau kita itu mengalami kesedihan terus kemudian kita berduka, hidup kita itu kan rasanya terus tidak punya harapan, mager, terus kemudian habis waktu untuk nangis, habis waktu hanya untuk kemudian meratap, menggalau terus gitu kan ya. Padahal ada tanggung jawab besar yang ingin Tuhan ingatkan gitu kan ya. Ada tanggung jawab besar yang mau diingatkan di sini bahwa nanti itu akan ada keruntuhan loh. Kalau kita masih ingat kan, Yerusalem mengalami keruntuhan di tahun sekitar 587 atau 86 sebelum Masehi, dan juga tahun 70 Masehi itu mengalami keruntuhan karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah ilah-ilah yang lain, tidak setia kepada Allah. Maka tugas Yeskiel, tugas Yeremia, Nabi Yeremia itu adalah mengingatkan supaya umat itu tidak salah arah, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi hidup dalam kebenaran. Kalau mereka mager dalam kedukaan, tugasnya lupa nanti gitu kan. Ada tugas lebih besar daripada kamu merengek menangis, ada jauh lebih besar gitu kan ya. Padahal life must go on ya Romo ya. Life must go on, betul banget gitu kan ya. Jangan mager terus dengan kepedihan. Jadi padahal ada tugas besar untuk membawa pertobatan banyak orang gitu kan ya. Itu untuk Yeskielnya ya Romo ya. Yeskielnya pastinya ya. Apalagi kalau kita tahu sebenarnya ya, Tuhan memberi, Tuhan yang akan mengambil juga. Kita pasti ingat gitu ya. Jika biji tidak mati, maka tinggal biji gandum. Ya bila ia musnah, ia berbuah berlimpah-limpah, itu kan ya. Kurang lebih ya, salah kayaknya. Kurang lebih seperti itu, tapi mau diingatkan bahwa Tuhan itu memberi dan Dia pula yang akan mengambil. Bahwa yang namanya kematian, Tuhan yang memberikan kehidupan pada saatnya, Ia akan mengambil untuk bergabung dalam kebahagiaan di surga. Ya itu harus disadari. Maka Yeskiel diingatkan, kamu jangan kemudian terlalu bergabung gitu kan ya, terus terlalu meratap, terus menangis, kemudian kamu berselubungkan kedukaan. Padahal engkau kuutus untuk mewartakan kabar sukacita Allah loh ya. Kalau mukamu muram durjana, kalau kamu setiap kali merasa perih, siapa yang mau mendengarkan suara kenabianmu gitu kan ya. Maka itu diingatkan. Iya, tentunya berat ya Romo ya. Karena hal-hal seperti duka cita itu pun sebenarnya hal yang mungkin misteri ya Romo, semua terjadi atas kehendak Tuhan gitu ya Romo ya. Nah Romo, terkait dengan teladannya Nabi Yeskiel ya Romo ya, itu kita mungkin di hidup kita juga mungkin menghadapi dilema, tantangan lain yang berhubungan dengan ketaatan pada kehendak Tuhan. Itu bagaimana sih Romo agar kita bisa tetap taat dan percaya Romo pada Tuhan? Ya, ini menjadi tantangan PR kita semua gitu kan ya, bahwa bertanya hidupku itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saya tuh udah taat pada Tuhan atau belum, itu memang menjadi tantangan bagi kita semua gitu kan ya. Untuk mendengarkan itu, maka seringkali kita diajak untuk, termasuk hari ini gitu kan ya, mau mendengarkan firman Tuhan. Mau mendengarkan gitu kan ya, hidupku itu sudah searah dengan Tuhan atau belum? Hari ini kita diingatkan, kamu kalau mengalami peristiwa duka sudah membawa syukur atau belum? Bahkan peristiwa kedukaan itu disyukuri. Tuhan, saya bersyukur bahwa saya kehilangan anggota keluarga saya. Karena saya kemudian menyadari bahwa hidup ini bukan milikku loh. Bahwa hidup ini adalah milikmu. Hari ini kita juga menyadari bahwa tugas saya itu ke dunia apa? Mewartakan Dia gitu kan ya. Bukan mewartakan kesedihan, tetapi mewartakan sukacita. Seandainya gitu kan ya, seandainya saya Romo ya, punya pasangan, seandainya saya seorang bapak-bapak punya istri gitu kan ya. Terus kemudian istri saya meninggal.
Terus saya kemudian sudah putus asa, hidupnya lesu, meratap terus, nangis, nggak ada kehilangan. semangat ya Romo. Gimana dengan anak-anak saya gitu iya. kan ya. Mereka kan butuh figur yang optimis menjalani hidup. Butuh figur yang punya harapan. Kalau saya merasa sudah masih hidup secara fisik tetapi mati semuanya karena kehilangan pasangan saya, anak saya ikut mati semua dong. Karena melihat figur bapaknya kok kayak gini ya. Kok nggak ada gairah hidup gitu kan ya. Beda sekali kalau kemudian Yesekiel meskipun kehilangan istrinya, dia bersemangat, oh ya, bahwa perintah Tuhan itu besar, yakni mewartakan kebenaran. Nah, saya mau taat pada Tuhan nih. Kalau taat pada Tuhan berarti saya siap untuk mengalami yang namanya peristiwa yang tidak mengenakkan. Bahwa oh ya, menjalani hidup bersama Tuhan itu tidak selalu fun-fun saja, tidak selalu happy-happy saja. Bahkan peristiwa sedih pun, peristiwa kedukaan pun saya syukuri. Bahwa saya pernah mengalami peristiwa yang namanya kehilangan, tetapi itu tidak menghabiskan hidup saya. Tidak kemudian hidup saya itu selesai gitu kan ya, tetapi hidup saya must go on gitu kan ya, untuk mewartakan. Maka tuh, yang kedua, kalau yang pertama tadi kita berani membaca firman dan kemudian firman itu berbicara atas hidup kita dan kemudian mengarahkan kita, jadi salah satu ukuran ketaatan. Yang kedua, itu adalah kita berani terus introspeksi, evaluasi, kalau dalam bahasa rohaninya refleksi. Gitu kan ya. Dosen setiap kali menjalani hidup, mungkin pas udah di rumah, udah selesai semuanya, mau doa, dalam doa itu bertanya pada Tuhan, Tuhan, hari ini aku sudah sesuai dengan kehendak-Mu belum? Hidupku itu sudah seperti yang Kau perintahkan atau belum? Apakah saya sudah mengasihi sesama? Apakah saya sudah menyapa orang lain? Apakah saya sudah menjadi kesaksian, keteladanan bagi yang lain atau belum? Atau hari ini saya marah-marah? Atau hari ini saya emosi, gitu kan ya? Emosi yang tidak terkendali umpamanya. Nah, ini kita berani refleksi, evaluasi tiap hari. Nah, itu akan suara Tuhan itu akan nanti kemudian mengarahkan diri kita ya. Saya udah taat atau belum nih? Gitu. Jadi baiknya memang direfleksikan ya Romo. Betul ya. Dari banget, pagi sampai malam ini yang mana sih yang kiranya tuh nggak menyenangkan hati Tuhan ya Romo ya. Betul banget tuh. Iya, makasih Romo. Jadi teladan dari Nabi Yeskiel tadi ya Romo ya. Mungkin walaupun berat, mungkin titiknya tadi dari diri sendiri dulu ya Romo ya. Mau sadar dulu ya Romo ya. Menerima bahwa mungkin nggak sesuai yang diharapkan, tapi tak percaya pada rencana Tuhan ya Romo. Betul banget. Memang kita kan kalau kita bikin plan, bikin rencana, bikin mimpi, itu kan semuanya ideal, baik gitu kan ya. Tetapi dalam perjalanan ya kita dimurnikan dengan ada tantangan, dengan ada peristiwa yang di luar dugaan, ada peristiwa yang menyedihkan bahkan gitu kan ya. Tetapi jangan kemudian kita itu udah punya mimpi tinggi, harapan tinggi, kita sudah tahu visi kita. Saya visi Nabi Yesekiel, visi hidup kita udah tahu, oh Tuhan mengutus saya untuk mewartakan kabar sukacita, untuk membawa kabar tentang kerajaan Allah, membawa orang keselamatan kepada kerajaan Allah. Kita sudah tahu visi besarnya. Nabi Yesekiel pasti udah tahu juga gitu kan ya. Tetapi jangan hanya gara-gara peristiwa hidup yang kita pas waktu perjalanan itu ada peristiwa di situ, kemudian kita berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Kalau kemudian kita mengadakan perjalanan, umumnya saya mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Bali gitu kan ya, di tengah tol ada kecelakaan, terus kemudian ya sudah deh, karena ada kecelakaan, bannya pecah umumnya gitu kan ya, sudah kita balik lagi ke Jakarta, nggak usah lanjut aja gitu kan ya, kita berhenti saja. Enggak. Hidup kita kalau memang visinya kuat, kalau itu memang kita mau taat pada Tuhan, must go on tadi, jalan lagi gitu kan ya. Gimana caranya? Entah saya numpang kendaraan yang lain, atau saya naik bus, atau saya perbaiki dulu, lanjutkan gitu kan ya. Tetapi jangan lama-lama untuk berduka, mager, akhirnya kita mundur, menyerah gitu kan ya. Tadi menarik Romo sampaikan ya tentang visi gitu ya Romo. Itu gimana caranya sih Romo kita bisa tahu visi hidup kita yang Tuhan sudah punya gitu untuk tiap kita? Ya, tentunya kita lahir ke dunia ini sudah punya visi, masing-masing sudah diutus dan dipanggil oleh Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah bahwa Tuhan itu menciptakan baik adanya kita.
apapun kondisi situasi kita itu, kita diciptakan kekasan diri kita dengan punya kekasan diri kita dan punya maksud baik Allah itu. Maka kita renungkan, Tuhan saya visinya apa untuk hidup saya? Renungkan itu tiap hari, kemudian kita lihat saya di keluarga maunya, oh visi saya ternyata saya ingin menjadi malaikat bagi keluarga. Bisa jadi ketika melihat keluargaku kok berantakan sih, kok berantem tiap hari, saya visinya adalah mendamaikan keluarga, menjadi malaikat bagi keluarga. Bisa jadi ketika saya mungkin mengalami keprihatinan, kok di sekitar saya kok banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, oh saya visinya menjadi penyalur rahmat Tuhan, membantu mereka untuk kemudian menjadi mandiri, menjadi bisa kemudian hidup lebih layak, dan sebagainya. Maka tentu Anda diciptakan ke dunia ini, kita semua, itu baik adanya, dan Tuhan mengarahkan kita baik adanya. Visinya apa? Lihat diri masing-masing, dari dirinya, gitu kan ya. Mungkin visinya saya bisa menjadi teladan, tetapi visi besar yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah membawa banyak orang itu mengalami keselamatan sampai ke kerajaan surga, gitu kan ya. Itu visi besarnya ya Romo. Nah, tinggal visi kecil-kecilnya gimana untuk menyelamatkan itu, ada macam-macam. Mungkin keprihatinan itu paling gampang, lewat keprihatinan yang kita rasakan, gitu kan ya. Entah di sekolah kita ada keprihatinan kok di kelasku kok suasananya nggak nyaman, saling bully satu sama lain. Maka visiku adalah membawa kedamaian kerajaan Allah di kelas, di sekolah. Jadi nggak susah-susah ya Romo ya, apa yang dekat dengan hidup kita sehari-hari ya Romo ya. Ada visi besar, visi kecil kita tentukan dalam hidup sehari-hari. Iya, baik. Terima kasih Romo Hari untuk semua pengajaran yang sudah diberikan untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan pertama tadi, kita diajak untuk tetap menerima dan percaya pada rencana Tuhan, sekalipun belum sesuai dengan kehendak kita, kita tetap teguh dalam iman dan tadi life must go on ya Romo ya. Life must go on. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Antonius Haryanto PR dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kami kembali sampaikan informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin mengirimkan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Nah, baik Romo Hari, setelah tadi sesi pertama kita sudah mendengarkan inspirasi iman dari bacaan pertama ya Romo ya. Di sesi kedua ini kalau dari bacaan Injil ada pesan apa Romo? Iya, ini juga kurang lebih soal kehilangan juga ini senada nih. Wah, kalau Jessica ya, kehilangan pasangannya gitu kayaknya, ini kehilangan harta benda. Saya jadi ingat ketika baca bacaan Injil hari ini tuh kisah tentang Tono dan Tini gitu. Ini cerita fiktif tapi saya ingat pernah baca kita ini gitu kan, pingin ketawa sendiri gitu. Jadi ada seorang suami namanya Tono, ini pelit banget gitu kan ya, hidupnya itu pelitnya super pelit gitu, bahkan pada istrinya. Pada suatu ketika istrinya itu merengek ini, Tono yuk kita bawa sekali-sekali naik helikopter gitu kan ya. Karena tahu ini bahwa pasangannya itu kaya, mereka keluarga kaya gitu kan, lo hanya untuk nyarter helikopter mah cincai lah gitu kan ya. Tetapi suaminya ini memang pelit banget. Enggak lah, nih, daripada ngabur-ngaburin duit. Kemudian Tini mengatakan, enggak, saya sudah nyimpen dari uang belanja, saya sisihkan gitu kan ya. Wah, uang belanja aja disisihkan bisa untuk nyarter helikopter gitu aja. Terus Tono langsung mengatakan, ya boleh kalau begitu, saya nggak usah ngeluarin duit dari uang yang kamu sisihkan dari uang belanja gitu kan ya. Betul. Mereka kemudian mencater helikopter gitu kan ya. Ketika ketemu pilot mengatakan gitu kan ya, karena pilotnya tahu nih Tono ini pelit nih gitu kan ya. Ini pelit ini orangnya gitu kan ya. Terus kemudian pilot itu mengatakan, Pak Tono gitu kan ya, saya punya challenge, punya tantangan gitu kan ya.
Pas nanti naik helikopter, kalau sampai mengeluarkan satu kata, maka didenda 1 juta. Kalau mengeluarkan 2 kata, 2 juta. Kalau mengeluarkan 3 kata, 5 juta. Tetapi kalau dari penerbangan, diem saja, maka saya kasih bonus ketika sudah mendarat 5 juta. Itu kan ya. Tono langsung seneng, happy gitu kan. Udah soal duit langsung, wah, berbinar-binar ya langsung. Charter duit, bakal dapat bonus lagi. Bonus lagi gitu kan ya. Oke gitu kan ya. Tono langsung mengatakan, oke, betul. Tono dan Tini dan pilot ini terbang gitu kan ya dengan helikopter charteran. Terus kemudian, wah, selama terbang kok pilotnya melihat, oh ini kok nggak ada teriakan, nggak ada omongan, kok wah ini kalah nih saya gitu kan ya. Maka pilotnya ini kemudian manuvernya gila-gilaan gitu kan ya. Gila-gilaan gitu kan ya. Tetap nggak ada suara gitu, satu kata pun. Aduh, kalah nih kata batin pilot gitu kan ya. Terus sampai sudah 1 jam waktunya habis mendarat gitu kan ya. Terus kemudian luar biasa Tono gitu kan ya kata pilotnya. Anda tidak satu kata pun keluar. Saya harus keluar untuk memberi hadiah kamu 5 juta, memang hebat kamu gitu kan ya. Ya, kemudian Tono mengatakan, ya saya sebenarnya mau teriak gitu ya. Kenapa tidak ya? Iya, tapi ya Kak, takut nanti kena denda 1 juta gitu kan ya, teriak gitu kan, satu kata gitu kan ya. Belum nanti teriaknya berkali-kali gitu ya. Loh, mau teriak kenapa? Iya, Tini tadi itu jatuh. Waduh. Tini jatuh gitu kan ya. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa hari ini kita diingatkan, seringkali kita gelap mata kalau bicara soal harta benda gitu kan ya. Kita seringkali kemudian mendewakan harta benda. Mendewakan harta benda, kita kemudian mentuhankan bahkan gitu kan ya harta benda gitu kan ya. Sehingga kita itu kemudian tidak berani menggunakan harta benda itu pada tempatnya. Itu kan sebagai sarana hidup saja. Tetapi kalau nggak hati-hati menjadi tujuan hidup. Mengumpulkan duit, bahkan kita pada pasangan saja gitu, bayangin ya. Menyangkut nyawa orang loh ya, keselamatan orang loh. Diam saja, gelap mata gara-gara harta benda. Maka hari ini kita diingatkan berkaitan dengan seorang pemuda meskipun sudah baik gitu kan ya, menjalankan 10 perintah Allah gitu kan, 1 sampai 10 gitu kan dijalankan kan luar biasa. Di zaman sekarang bisa menjalankan 10 itu kan udah keren habis gitu kan ya. Apalagi perintah yang hormatilah orang tuamu. Sekarang banyak anak-anak yang beranilah pada orang tuamu. Mamanya baru ngomong A, dia sudah A sampai Z. Nah ini bisa menjalankan seorang pemuda. Seorang muda ini bisa menjalankan 10 perintah Allah. Tetapi ketika bertanya kepada Yesus, apa yang kemudian membawa hidup saya akan lebih sempurna lagi, bisa kemudian ikut Engkau dengan sepenuh hati lagi dan sebagainya, tantangannya adalah juallah harta bendamu, dites gitu kan ya. Ternyata dia tidak lulus tes gitu kan ya, masih memilih harta daripada memilih Tuhan gitu kan ya. Bisa kalau nggak hati-hati kita bisa menjadi gelap mata gara-gara harta benda gitu kan ya. Tapi apakah memang maksud Yesus emang harafiah ia jualah harta bendamu, atau sekedar ngetes aja, atau gimana sih Romo? Memang nggak boleh memiliki harta gitu maksudnya Romo? Saya dalam permenungan saya tidak kemudian kita itu pergi ke pasar terus kemudian jual harta benda kita ke pasar gitu kan ya, menjual itu, tetapi ada refleksi yang kemudian membawa kita itu, mengajak kita itu untuk kemudian bagaimana kita itu mau menempatkan harta itu pada tempatnya. Seringkali orang mengatakan bahwa mata uang itu ada 2 sisi gitu kan ya. Sisi yang pertama bisa membawa pada kejahatan, sisi kedua bisa membawa pada kebaikan. Gitu ya. Kalau kita dianugerahi, kita punya rezeki, kalau kita punya harta benda bisa kita pakai untuk kebaikan gitu kan ya. Bisa banyak orang itu mengalami kesulitan hidup umumnya atau perlu bantuan dan sebagainya. Saluran berkat itu, sehingga kalau kita menempatkan harta itu hanya titipan, hanya sarana, akan dengan senang hati gitu kan ya. Mendonasikan, memberikan untuk membantu yang lain dan sebagainya. Tanpa harus kemudian berat hati dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, kita itu menjadi gila harta. Gila harta gitu kan ya. Terus semuanya dihitung, semuanya kemudian
ya seperti tadi Tono tadi ya, pelitnya minta ampun gitu kan ya, bahkan pada Semuanya pasangan keselamatan orang iya. lain, bahkan kalau bisa kita itu melakukan tindakan kesalahan, maksudnya kita mempekerjakan orang tidak sesuai dengan penggajiannya gitu kan ya, Iya. kita kemudian memeras orang lain, terus Lebih kemudian mikirnya kita untung rugi gitu nah ya. betul banget, kita tidak mau mengeluarkan uang demi keuntungan yang lebih besar misalnya gitu kan ya. Nah ini yang kalau tidak hati-hati kita lupa diri gitu kan ya. Bukan soal kemudian Tuhan langsung saya refleksikan, tidak kemudian kita ayo cepet kita jual semuanya, enggak. Nggak Tetapi boleh punya apa-apa. kita menjadi menempatkan bahwa semua harta benda itu sarana saja untuk kehidupan, dan sebisa mungkin kita itu berani kehilangan untuk membantu yang lain. Supaya kita menemukan kehidupan yang lebih layak gitu kan ya. Iya, iya Romo. Jadi tetap boleh lah ya Romo ya, karena memang dibutuhkan juga ya Romo ya untuk kehidupan kita, tapi ya tentunya dengan pemakaian yang bijaksana gitu ya Romo ya. Betul banget itu kan, karena saat ini kalau nggak hati-hati, dunia ini kan menempatkan ilah-ilah itu adalah harta benda gitu kan ya, menempatkan didewakan itu loh harta benda itu gitu kan ya. Semua kemudian diukur gitu kan ya. Dia stratanya apa gitu kan ya. Itu nggak layak masuk pergaulan saya atau tidak gitu kan ya. Kan saya diukur dari harta benda. Pasangan diukur lagi gitu kan ya. Terus tadi pergaulan, pasangan, pekerjaan. Iya. Terus kalau kita hidupnya seperti itu, gimana kita kemudian bisa menyampaikan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri? Iya. Gimana kita kemudian bisa mencintai sesama? Padahal kita gila harta gitu. Kalau tidak, kemudian kita buta mata dengan harta benda, kita bisa kemudian melanggar 10 perintah Allah gitu kan ya. Keinginannya adalah memiliki harta benda orang lain dengan mencuri supaya memenuhi harta benda saya. Saya kemudian bisa jadi membunuh gitu kan ya demi harta benda dan sebagainya. Bisa jadi kita lupa diri gara-gara warisan umpamanya, sehingga kita berani pada orang tua. Saya sedih sekali dengan kasus-kasus yang sering kali terjadi gitu kan ya, anak memperkarakan orang tuanya di pengadilan. Kan beberapa kali waktu ini juga muncul pemberitaan gitu kan ya, bagaimana ibunya masuk dalam pengadilan gitu kan ya, yang menggugat adalah anaknya sendiri. Karena soal warisan, karena soal harta benda. Kalau dipikir-pikir yang nyari siapa, yang digugat siapa, yang nyari orang tua tapi anaknya lupa diri gitu loh. Iya. Iya, menarik Romo. Kalau di bacaan Injil ini ya Romo kan juga ada disampaikan tentang gambaran umum 10 perintah Allah gitu ya Romo ya. Kalau berbicara soal 10 perintah Allah ya Romo, saya pernah baca ada kayak ini loh poin-poin refleksi, kamu melanggar nggak 10 perintah Allah hari ini. Itu ternyata penjabarannya luas ya Romo ya. Seperti perintah keempat, padahal kan orang tua gitu ya Romo ya, tentang orang tua. Tapi juga ada tentang jika kamu sebagai orang yang memperkerjakan karyawan, apa kamu sudah menggaji karyawan tepat waktu gitu ya Romo. Terus yang jangan membunuh, ternyata juga aplikasinya bisa kita nggak boleh memfitnah orang, membunuh karakter orang gitu ya Romo ya. Sebenarnya seperti di bacaan 1 juga kan Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras ya Romo. Apakah setiap konsekuensi dari dosa itu pasti memang tidak terhindarkan Romo? Iya, memang manusia itu pada dasarnya kan memiliki kehendak bebas, yang diberi kebebasan pada Allah untuk menentukan hidup gitu kan ya. Disitulah kemudian ada potensi juga manusia melakukan tindakan dosa gitu kan ya. Tetapi di sisi lain sadari bahwa manusia punya juga potensi, bahkan itu yang dianugerahi Allah adalah potensi kebaikan. Maka memperbesar mana atau kita kemudian memfokuskan yang mana, ini tergantung kemudian habit kita. Kalau saya bersyukur bahwa ada banyak keluarga-keluarga yang memberi habit, memberi warisan nilai-nilai hidup yang luar biasa kepada anak-anaknya gitu kan ya. Maka itu penting gitu kan ya. Karakternya dibangun, kondisi situasi keluarga, nilai-nilai hidup yang diwariskan. Tetapi sayang sekali kalau kemudian semuanya diukur tadi dengan harta benda tadi ya. Keluarga-keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan ukuran materi, itu yang sayang, sedih sekali gitu kan ya.
Nah, maka tolong, yuk mari kita perbanyak warisan-warisan nilai hidup supaya habit hidup kita itu tahu mana arah yang baik dan benar sehingga tidak masuk dalam potensi dosa tadi, tetapi kita menghidupi potensi kebaikan, potensi surgawi gitu kan ya. Allah itu memberikan ajaran surgawi di dunia ini, maka mari ajaran surgawi ini kita hidupkan. 10 perintah Allah adalah ajaran surgawi. Soal kemudian tadi harta benda, kita diingatkan bahwa ada ajaran surgawi loh atas hidupmu gitu kan ya. Kamu itu diutus bukan hanya kemudian orientasinya money oriented gitu kan ya, tetapi surgawi oriented gitu kan ya, heaven oriented ini sekarang yang harus kita bangun bersama gitu kan ya. Karena hidup kita tidak hanya sampai di dunia ini, tetapi sampai di surga. Yang lebih kekal ya Romo. Karena pintu surga itu sempit gitu kan ya. Kalau bawa-bawaanmu terlalu banyak dengan harta benda itu susah masuknya. Nggak bisa lewat ya Romo. Itu bawanya dosa lagi gitu kan ya. Susah gitu kan ya. Baik, terima kasih Romo Hari. Sama-sama. Romo, apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan dari bacaan liturgi kita hari ini Romo? Baik, terima kasih sahabat rohani, oase rohani Katolik. Hari ini kita diingatkan dalam hidup kita itu tidak hanya mendapatkan, tetapi ada pengalaman yang namanya kehilangan. Kehilangan menjadi pengalaman alami yang kita alami. Tetapi bagaimana kita menempatkan peristiwa kehilangan itu? Apakah kehilangan membuat kita itu mandek, berhenti gitu kan ya? Atau kemudian kita berani must go on. Bahwa Allah itu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Never ending gitu kan ya, nggak ada selesainya. Sampai selama-lamanya. Maka jangan sampai kemudian hidup kita itu berhenti dengan yang namanya kehilangan. Karena ada visi besar yang diberikan kepada kita adalah membawa keselamatan banyak orang sampai kerajaan surga. Maka kehilangan, entah kehilangan keluarga, seperti Yeskiel tadi kehilangan pasangannya, atau kehilangan yang lain, itu membuat kita itu berhenti atas hidup kita. Pemuda tadi juga takut kehilangan gitu kan ya, kehilangan harta benda. Padahal ada tujuan lebih besar daripada itu. Harta itu bisa dicari kata orang kan ya. Itu tuh hanya sarana. Jangan sampai karena kehilangan itu membuat kita itu merasa dunianya sudah selesai. Hidup kita sudah selesai. Padahal hidup kita masih panjang gitu kan ya. Maka pemuda tadi ditantang. Kamu siap dengan kehilangan atau tidak? Hidup kita juga demikian. Ada banyak hal kalau mau mencintai sesama, kita siap dengan yang namanya kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan mungkin juga harta benda bisa jadi karena mau mencintai, karena mereka kesulitan, kita kemudian mau berbagi dan sebagainya, kehilangan gitu ya. Kehilangan waktu karena butuh perhatian orang lain gitu kan ya. Di keluarga kita itu butuh intensitas, kita harus meluangkan waktu gitu kan. Kehilangan. Bisa jadi juga kita banyak kehilangan yang lain yang ditantang atas hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik, untuk menyelamatkan orang, untuk kehidupan orang lain menjadi lebih baik, untuk mewujudkan bahwa kita sungguh ingin mengasihi sesama kita. Amin. Terima kasih Romo Hari. Sama-sama. Semoga permenungan iman kita hari ini dapat menjadi berkat yang menguatkan untuk kita semua. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Marilah Romo kita tutup permenungan iman kita hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita berdoa bersama, bersyukur atas hidup kita, dan kita bawa hidup kita di tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami hari ini boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh melihat perjalanan iman dari seorang nabi besar, Yeskiel, yang mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini ternyata kami juga pernah mengalami yang namanya kehilangan. Tetapi Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, jangan berhenti hidup karena kehilangan, tetapi Engkau mengajak kami untuk terus melanjutkan penuh semangat dan penuh sukacita meskipun kami mengalami peristiwa yang namanya kehilangan. Bahkan Engkau meneguhkan lebih besar lagi dengan percakapan antara Yesus dan pemuda yang ingin mengikutinya, bahwa bahkan dalam mengikuti Engkau kami harus siap kehilangan yang lebih besar lagi gitu. Sehingga kami boleh
dengan tulus hati bahwa kami sungguh ingin mengikuti Engkau meskipun kami kehilangan banyak hal atas hidup kami. Karena yang utama dalam hidup kami adalah Engkau sendiri. Semoga kami sedih dan berduka kalau kehilangan Engkau. Semoga kami tidak berat hati kalau hanya kehilangan harta benda, kehilangan waktu, kehilangan banyak hal di dunia ini. Tetapi yang utama, kami tidak ingin kehilangan Engkau. Dan semoga ketika banyak orang tidak ingat lagi akan Engkau, meninggalkan Engkau, mereka boleh sadar diri dan mencari Engkau karena mereka telah kehilangan Allah. Ya Tuhan, sertai hidup kami, keluarga kami, dan berkatilah mereka semua yang saat ini diam-diam meninggalkan Engkau atau melupakan Engkau. Semoga mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan penyelamat yang besar atas hidup mereka. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu selalu, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga dan segala aktivitas hidup kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hari sudah hadir memberikan pengajarannya untuk kita semua. Terima kasih juga kepada tim teknis dan operator yang membantu kelancaran program kita hari ini dan juga pada para sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.